Oke, kita mulai ke percobaan 4, rekristalisasi, halaman 21. Di sini tujuannya adalah untuk memisahkan komponen larutan dengan campuran dengan cara rekristalisasi. Baiklah, di sini ada beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan garam dapur atau garam biasa. Yang kedua, CuSO4, asam sulfat. Kemudian, langkah yang kita lakukan, yang pertama, kita ambil garam dapur sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Oke. Kemudian kita masukkan air. Kita aduk sampai dia bercampur rata. Sambil nunggu ini tercampur rata, di sini ada pengamatan halaman 24. Nanti bisa diisi garam sebelum dicampur air. Bentuknya seperti apa setelah dicampur air. Nanti ketika dipanaskan, kristal garamnya itu dibanding dengan garam semula, bentuknya dari segi bentuk dan warnanya. Kemudian CuSO4 juga sebelum dipanaskan, nanti bentuknya seperti apa, CuSO4 setelah dipanaskan. Kemudian setelah dikristalisasi atau dipanaskan, nanti bentuknya seperti apa. Kemudian pertanyaannya wajib diisi di laporan praktikum. Oke, kita lanjut lagi. Ini garamnya kita larutkan. Kita bisa menggunakan kertas saring di sini dan corong pemisah. Oke, kita menggunakan kertas saring, kita lipat seperti ini. Kemudian kita masukkan ke corong. Kemudian kita pakai cawan porselin. Oke. Ini kita pisah supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke. Kemudian kita masukkan ke cawan porselin atau cawan penguap. Kemudian kita panaskan. Oke. Kita panaskan sampai dia menguap dan membentuk zat baru, nanti garamnya. Oke, sambil kita menunggu garamnya, kemudian kita lakukan ke percobaan 2 lagi. Percobaan 2 bisa kita lakukan, kita ambil CuSO4 di sini, CuSO4 kotor atau CuSO4 yang sudah kita tambahkan dengan air, bukan murni. Kalau murni, CuSO4-nya dalam bentuk kristal seperti ini. Ini masih dalam bentuk murni. Kalau ini dalam bentuk larutan setelah kita tambahkan air, CuSO4 kotor. Oke, kita masukkan 10 ml. Kita masukkan 10 ml. Kita bisa menggunakan corong. Ini di dalam
Oke. Ini CuSO4 kotor yang kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita masukkan ke Erlenmeyer. Oke. Kemudian kita didihkan filtratnya. Di sini bisa sekalian dua judul ya, dua langkah yang kita lakukan. Ini CuSO4 kotor kita panaskan sampai dia membentuk kristal. Oke, sambil menunggu proses kristalisasinya, Anda bisa melihat CuSO4 ini penampakan CuSO4. Ini ya, ini CuSO4 bentuknya. Nanti diisi di laporannya CuSO4 sebelum dilarutkan itu bentuknya apa. CuSO4 ini bentuk aslinya. Setelah kita larutkan dengan air, ini bentuknya. Dan setelah kita panaskan nanti hasilnya seperti apa, nanti kita lihat. Oke. Baiklah, ini langkah yang pertama kita lakukan tadi, garam setelah kita panaskan. Ini bunsennya telah kita matikan. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini garam tadi yang kita larutkan, kemudian kita panaskan. Hasilnya dia membentuk kristal-kristal. Oke, itu hasil dari langkah yang pertama kita lakukan. Nanti bisa mahasiswa isi pada kolom pengamatan ini ya. Ini hasilnya. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua tadi, CuSO4 ketika dipanaskan. Lama-lama dia membentuk kristal. Oke, kita matikan apinya, kita tutup, kemudian kita gantungkan CuSO4 yang kristalnya. Oke. CuSO4 yang telah kita panaskan tadi, kita gantungkan dengan CuSO4 dalam bentuk butiran atau kristal. Kita pindahkan ke lemari asam. Kita pindahkan ke lemari asam. Kita endapkan dalam waktu semalam. Nanti besok paginya bisa kita amati. Ini yang telah terjadi. Ini hasil dari praktikum sebelumnya. Nanti hasilnya seperti ini. CuSO4 tadi setelah kita larutkan dengan air membentuk larutan, kemudian setelah kita bakar, terjadi lagi proses kristalisasinya seperti ini dalam bentuk butiran. Oke, ini hasilnya ya, hasil dari penelitian sebelumnya, praktikum sebelumnya. Ini bisa kita masukkan ke lemari asam. Masukkan ke lemari, kita lihat hasilnya seperti apa besok pagi.